Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpan yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin, penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah id kepadanya. Tapi sebagai garin, ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong, memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pakaiannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dadagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja. Dan belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Ajo Sidi. Ajo Sidi. Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi. Si pembual itu, sudah lama aku tak ketemu dia. Dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesarnya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungnya yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak. Dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu. Maka untuk selanjutnya, pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi. Apa ceritanya, kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia. Kenapa?
Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah, iya, kalau aku masih muda. Tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadah, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihani orang-orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya padaku. Kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil, aku sudah di sini. Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi. Sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain tahu. Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku, lahir batin, kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan sangkamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umat yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah kataku bila aku terkejut. Masya Allah kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyelakan tanyaku. Ia katakan kakek begitu kek. Ia tak mengatakan aku terkutuk. Tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku, aku mengumpati Ajo Sidi yang begitu memukuli hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya. Dan akhirnya kakek bercerita lagi. Pada sewaktu-waktu, kata Ajo Sidi memulai, di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja, karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditompangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjang. Susut di muka, bertambah yang di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya, sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. Engkau? Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku. Apa kerjamu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Lain, setiap hari, setiap malam,
Bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu. Lain, ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu, ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga. Dan aku selalu berdoa mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsafkan umatmu. Lain, Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum ditanyakannya. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menukurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatannya ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis. Tapi setiap air matanya mengalir, diisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lain lagi, sudah hambamu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyu mencoba siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan. Semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi. Tak ada lagi. Oh, Tuhanku, aku selalu membaca kitabmu. Lain, sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku. Tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkaulah Maha Tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia ini selain yang kau ceritakan tadi. Iya, itulah semuanya Tuhanku. Masuk kamu. Dan malaikat dengan sigapnya menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengang Haji Saleh karena di neraka itu banyak teman-temannya di dunia terpanggang hangus, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya kenapa mereka dinerakakan semuanya. Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Iya, kami juga heran. Tengoklah, itu orang-orang senegeri dengan kita semua. Dan tak kurang ketaatannya beribadah, kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan, kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain. Yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung kepada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu, dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama rendah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadah
yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kesabaranmu, memperbandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala, tapi sesat sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diingini, maka di sini, atas nama-nama orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ke surga, sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu? Iya, benarlah itu, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, 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 Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak, karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang, bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri mana tanahnya begitu subur, sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, 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 itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat. Iya, 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 itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak negeri lain. Iya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang menggeruknya dan diangkut ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antar kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja. Karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal kalau engkau miskin. Engkau kira aku ini suka pujian? Mabuk disembah saja? Tidak, kamu semua mesti masuk ke neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya. Demikianlah cerita Ajosidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun ke rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Kakek? Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajosidi punya gara-gara, kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Ajosidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa dengan istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Ajosidi. Tidakkah ia tahu kakek meninggal? Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang, tanyaku kehilangan akal. Sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajosidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja? Kerja? Tanyaku mengulangi hampa. Iya, dia pergi kerja.